warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk untuk pembelajaran hari ini? Ada. Bu. Siapa? Nada. Delila, Bu. Kenapa kok tidak masuk? Sakit, Bu. Oh iya. Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan sosial dan budaya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu mengetahui pengertian perubahan sosial budaya dan mampu menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dan mampu mengetahui faktor-faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Baik, untuk selanjutnya adalah pengertian perubahan sosial budaya. Dalam Sujatno Soekarno mengatakan bahwa perubahan sosial budaya merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Menurutnya, perubahan sosial sebagai perubahan pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Perubahan sosial dan perubahan budaya saling berkaitan. Perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat atau bisa jadi dalam masyarakat terdapat perubahan sosial yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan budaya. Namun yang harus diingatkan bahwa tidak semua perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan sosial atau sebaliknya. Dengan demikian, perubahan sosial budaya merupakan penggunaan istilah yang dapat digunakan untuk mencakup kedua jenis perubahan yang terjadi. Baik, apakah ada yang bisa memberikan contoh tentang perubahan sosial budaya? Selanjutnya yaitu lanjut kepada bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Monggo Mbak Nova bisa dibaca. Bentuk perubahan sosial yang pertama, perubahan dilihat dari waktunya, yang kedua perubahan dilihat dari pengaruhnya, dan yang ketiga perubahan dilihat dari kenyataannya. Ya, untuk selanjutnya yaitu contoh bentuk perubahan sosial dan budaya. Apakah ada yang bisa mengartikan atau memahami dari gambar tersebut? Tidak tahu. Baik. Gambar di atas. Gambar yang pertama adalah gambar tentang perubahan terjadi secara lambat, mulai dari masa berburu, meramu, dan mengumpulkan makanan. Dan gambar yang kedua yaitu perubahan dilihat dari pengaruhnya, yaitu seperti perubahan model baju kekinian yang digemari oleh banyak masyarakat, seperti Korean style, seperti itu. Dan untuk selanjutnya adalah perubahan dilihat dari perencanaannya, yang awalnya jalan berbatuan, kemudian diaspal dan dijadikan seperti JLS. Untuk selanjutnya yaitu faktor penyebab perubahan sosial budaya. Mungkin bisa dibaca Mbak Sia. Faktor penyebab perubahan sosial budaya yaitu yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk, yang kedua penemuan baru, yang ketiga adanya konflik, dan yang keempat terjadinya pemberontakan revolusi, yang kelima perubahan lingkungan alam, yang keenam peperangan, dan yang terakhir pengaruh kebudayaan masyarakat lain.
Nah, ya, seperti itu. Yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Dan yang kedua adalah penemuan baru. Seperti contohnya, dulu kita ketika mengabari keluarga kita menggunakan sebuah surat, dan sekarang dengan mulai adanya penemuan baru seperti HP, kita bisa melalui kabar saudara kita dengan video call ataupun telepon. Dan untuk selanjutnya yaitu konflik ini sering terjadi pada demonstrasi. Dan untuk selanjutnya terjadinya pemberontakan revolusi yang sering terjadi di Mesir. Dan untuk selanjutnya yaitu perubahan lingkungan alam. Contohnya yaitu lingkungan yang terganggu kabut asap mempengaruhi aktivitas warganya yang seperti di jalan raya. Dan untuk selanjutnya adalah peperangan, yaitu peperangan membawa dampak langsung dan tidak langsung bagi perubahan sosial budaya. Dan yang terakhir adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Dan untuk selanjutnya adalah faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah kehidupan masyarakat yang tersaing, dan yang kedua adalah pengembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, dan yang ketiga adalah sikap masyarakat yang tradisional, dan yang keempat adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing, dan yang terakhir adalah adat istiadat. Baik, sampai sini apakah ada yang tidak dimengerti anak-anak? Ibu. Baik, jika sudah dimengerti, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas dan dibagi menjadi 2 kelompok. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas ini dan mempresentasikan hasil diskusinya. Saya berikan kelompok 1. Baik, untuk pertanyaan pertama, meliputi apa saja perubahan sosial itu? Dari diskusi kelompok 1 yaitu perubahan sosial meliputi struktur, fungsi, nilai, norma, lembaga, dan semua aspek yang dihasilkan dari interaksi antar manusia, organisasi atau komunitas, termasuk perubahan dalam budaya dan budaya. Kemudian yang nomor 2, wujud perubahan sosial, yaitu yang pertama perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan yang terjadi secara cepat. Yang kedua, perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Yang ketiga, perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 1. Pelajaran hari ini saya cukupkan, akan tetapi saya akan simpulkan tentang perubahan sosial budaya. Perubahan sosial yaitu merupakan suatu proses pergeseran struktur atau tatanan di dalam masyarakat yang meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bermartabat. Kecenderungan terjadinya perubahan-perubahan sosial merupakan gejala yang wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan sosial akan terus berlangsung sepanjang masih terjadi interaksi antara manusia dan antar masyarakat. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan untuk anak-anak jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang globalisasi. Sebelum menutup pelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.